Halo, selamat pagi. Saya buatnya jam 8 ya, udah mau jam 9. Video berikutnya. Ini dulu namanya Energi 2020. Lalu mereka adakan kuis gitu ya, atau perlombaan untuk cari nama yang lebih baik. Karena suka ditanya, oh 2020 berarti mau IPO ya, mau masuk bursa ya, repot jawabnya ya. Cuman waktu itu mungkin terlintas aja 2020 kan, karena ternyata juga nggak ada target spesifik di situ. Akhirnya disepakati jadi waiter. Waiter kalau di Inggris kan jadi water gitu ya, jadi orang banyak rancu gitu. Bisnis water ya, dikira bisnis air. Padahal ini apa? Angin yang akan nanti jadi duit karena anginnya itu menghasilkan listrik. Ini beda dengan turbin biasa. Jadi di sini juga dijelaskan perbedaannya dengan turbin-turbin yang biasanya. Ini ada 9 menit presentasi. Ya kalau dipencet gitu nanti ada filmnya. Ini contoh aja ya. Bahasa Inggris. People live on the beautiful and unique planet Earth with its flora and fauna. The intense activity of people on creation of welfare necessary for human cannot huge energy consumption and leads to irreversible adverse ecological impact. Recently, humanity comes across with such challenges as climate change, air pollution, water supply deficit. Ya nanti bisa dilihat ya. Saya juga belum lihat secara keseluruhan, tapi waktu 2018 saya sudah langsung jatuh cinta begitu. Cuman memang masalahnya 2018 itu kan masih baru, lalu supportnya juga kurang baik. Sekarang udah jauh lebih baik sih, meskipun juga masih kurang ya menurut saya. Tapi sudah ada grup, sudah supportnya banyak, lalu investornya ada banyak dan bisa saling membantu. Kalau dulu masih sedikit, terus akunnya itu masih susah. Sekarang sih juga sedikit lebih baik lah ya. Yang saya udah lumayan suka, ini udah bisa WD-nya itu lapor ke support, lalu enggak harus lapor sekarang ya. Yang lapor itu kalau mau transfer ke sesama yang lain bisa lapor ke support. Sebenarnya kan harusnya di bisnis yang lain bisa otomatis gitu kan dari akun. Di sini nggak bisa, kecuali di Gorotnya. Gorot itu sistem terintegrasi dari waiter. Jadi waiter itu kan cuma satu ini ya, menara gini loh. Nah ini menara angin lah ya. Apa bedanya dengan yang biasa itu kan ini suka horizontal ya, cuman satu gitu. Dan ini banyak negatifnya. Nanti kalau di video ini diceritakan bagaimana burung-burung itu mati kena kipas, lalu ada polusi suara, lalu harus jauh dari pemukiman gitu ya. Tetapi kalau waiter ini kenapa saya suka juga begitu lihat konsepnya, dia itu bisa jadi ini kalau kita lihat
gambar putih-putih ini itu tuh bisa jadi gedung. Jadi kalau kita mempelajari satu tata kota gitu ya, bahkan katanya nanti di Moskow itu ada kota-kota yang mau dihancurkan lalu dibentuk sesuai dengan supaya arah anginnya kencang. Nah di tengahnya itu dibikin vertikal kipasnya vertikal, dan kalau kita lihat ini ada beberapa titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, banyak gitu ya ke atas. Itu masing-masing bisa dicopot, bisa dibersihkan, maintenance. Mereka itu berputar di tengah gitu, cepat sekali. Sering didemokan sama si Denis Tiaglin ini yang bikin itu. Dia cuman bawa kipas lalu miniatur, nanti anginnya itu diarahkan. Nah arahkannya pakai, kalau dia kan pakai karton gitu ya. Nah nanti kalau ini udah jadi, ini kan bangunannya besar ya, minimal 300 meter tingginya, 300 kali 300 gitu ya, setinggi Burj Khalifa lah ya minimal. Ini juga lagi pendekatan di Dubai. Nah, sudah lumayan lah ya, mereka udah naksir karena memang Dubai butuh sekali sumber daya listrik karena mereka kan pakai desalinisasi. Air laut itu buat jadi air minum itu butuh energi yang sangat banyak, listrik. Nah mereka punya banyak angin kan, padang gurun ya. Nah nanti di sini supaya tidak terulang burung-burung mati gitu ya, kena baling-baling begini. Nanti di sini nih ada katanya ya, nggak tahu gimana dia bikin itu tuh tidak, problem dari kipas yang lama ini sudah teratasi dan hasilnya listriknya itu bisa sekitar 4 kalinya kebutuhan gedung itulah gitu katanya. Satu ini bisa dikerumunin 4 gedung, lalu di sela-sela ini kan angin itu kalau dijepit ya, kalau kita berdiri di terowongan gitu, itu kan jadi tambah kencang. Nah sistemnya seperti itu, dan kipasnya banyak ke atas, vertikal bukan horizontal. Nah ini sudah diakui sebagai salah satu penemuan yang terbaik di Rusia juga oleh banyak profesor, doktor aerodinamika dan segala macam ya. Nanti bisa lihat di halaman ini saja, di satu halaman ini menarik sekali. Nah ini kegunaannya apa? Bisa untuk ini yang putih-putih ini kan jadi 4 gedung, bisa jadi gedung perkantoran, bisa untuk nanam-nanam itu loh, pakai air. Nah listriknya itu dari angin. Sekarang kan lagi ngetren ya, green energy gitu, selain juga dari pakai solar panel. Nah, nanti listriknya bisa dibikin satu bank listrik di bawah tanah. Nah macam-macam lah metodenya. Nah ini hidroponik maksudnya ya. Nah ini bangunannya itu bisa buat macam-macam, data center, pabrik, administratif, garasi, ya tergantung lah ya gedung itu mau diapakan. Nih tingginya segini, ini sama Burj Khalifa, hampir-hampir sama tingginya. Bahkan yang lebih itu lagi ya, bisa 400 meter atau 1 kilometer. Yang ini tingginya 1 kilometer. Kalau yang ini 300 meter. Nah kalau dijadikan satu kota, lalu ada beberapa bangunan wetter ini, itulah yang namanya gorod. Gorod itu kalau di bahasa Rusia itu artinya kota.
kota yang terintegrasi dengan menghasilkan listrik dari bangunan ini. Coba ya kita lihat. Ini bisa langsung ke Gorod, bisa daftar juga. Nah, ya ini ada Gorod, ada Weather gitu ya. Ini bicara soal jenis diaklinnya outdoor. Keunikan dari ini memang daftarnya itu harus pakai referral link. Lalu kita nggak punya referral link otomatis seperti bisnis lainnya, kecuali kita sudah deposit dulu, invest. Saya lupa persisnya berapa gitu ya investnya. Cukup terjangkau. Kenapa? Sekarang itu kalau daftar dapat saham 500. Saya kasih tahu sedikit rahasianya bahwa 500 itu sebenarnya dari saham aslinya itu cuma 5. Tetapi mereka split 100 kali. Terus ya itu jadi dibilang kalau daftar itu dapat 500 saham. Sebenarnya 5 dari, kalau dari 2018 itu 5. Dulu nggak dapat. Dulu nggak dapat, tapi terus setelah 1 atau 2 tahun dapat 5 saham. Sekarang di split jadi katanya dapat 500 ya. Kalau bilang angka 500 gitu kan orang seneng gitu ya, tapi artinya misalkan sahamnya saya lupa itu stoknya berapa gitu ya, berapa miliar, itu nolnya tambah 2 lagi. Artinya nanti kalau banyak orang yang masuk, pembagian dividennya kan juga makin kecil gitu ya, karena nolnya nambah 2. Ya udahlah, nggak apa-apa, untuk happy lihat angka lalu dapat saham gratis ya. Begitu daftar dapat saham gratis, itu yang menarik ya, karena ini memang akan diprediksi akan populer di seluruh dunia. Belum ada konsep kayak gini, meskipun kelihatannya sederhana gitu ya. Kebanyakan kan yang seperti ini, kipas-kipas ini juga kadar efisiensinya itu kalau dibandingkan dengan gedung-gedung misalkan yang lagi rame. Di Cina ada bikin seperti ini, 60% lah paling banyak dari kebutuhan gedung itu. Nah, kalau ini bisa memproduksi 4 kali lipat katanya, maksimal bisa segitu. Ya saya bisa cerita gini kan, padahal cuma lihat gambar ya, karena memang sudah dari 2018, cuman waktu ada sekitar 2 tahun saya vakum karena kecewa sama support apa segala ya. Tapi ya sekarang udah, mereka jauh lebih profesional lah, mereka mungkin belajar meskipun masih agak sedikit menyebalkan ya. Nah, ini miniaturnya mereka bikin di kota mana ya, Novosibirsk. Nggak ada videonya. Nah, itu putar di tengah turbinnya. Ditaruh di atas. Ini miniatur, jadi belum, nanti emang rencananya mau dibikin 1, cuman ini ngumpulin duit ya, mereka bikin miniatur, lalu uangnya itu banyak habis untuk mereka itu bikin paten. Udah mau ke 75 negara ya, bikin paten itu mahal, sulit dan lama. Dan di Indonesia sudah ada patennya. Jadi kita bisa bayangkan nanti kalau berdiri bisa banyak hemat sih. PLN juga saya sih pengen gitu, ada satu lah di Depok, di Jakarta gitu. Ini ide memang sederhana tapi revolusioner juga. Nah
Nah, ini ada gambar-gambar bagaimana arus angin, efisiensinya bisa dipelajari. Jangan khawatir kalau bahasa Rusia. Ini paten ya, paten. Ya kalau bahasa Rusia itu kita bisa rubah ke bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia belum ada. Tapi pakai Google bisa juga. Ini kan pakai Google ya, nanti saya contohkan. Nah ini patennya nih banyak. Ini waktu masih dalam Rusia kita bisa rubah ke bahasa Inggris. Nah, angin ada di mana-mana, jadi listrik akan melimpah ruah. Selama ini kan angin tidak kurang lah ya, karena kalau maksimal itu kalau pakai kincir angin itu 30% paling banyak. Dan mereka banyak yang udah rusak-rusak, maintenance-nya ya mahal. Kalau ini lebih efisien tuh. Nanti di sini ada dinamonya, simpan listrik ke underground lalu disalurkan ke yang membutuhkan. Gimana benderanya? Yo, ini bendera Indonesia kan. Nah, ini berapa ini? Saya belum hitung. Targetnya 75. 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 kali 7 berapa itu? 77. Sudah 75. Nah, dengar-dengar kalau udah 75 dia mau bikin satu yang beneran gitu, minimal 300 meter tingginya. Tinggi ya, 300 meter. Ternyata gedung 300 meter itu izinnya juga nggak gampang di Jakarta. Saya lihat cuma beberapa saja yang tingginya segitu. Nanti jadi heboh. Tuh, kalau kita mau proyek ini juga kalau mau dibikin sendiri bisa. Maksudnya hubungi mereka lalu kita franchise gitu ya. Ayo bangun di sini, saya sediakan izin dan segala macamnya gitu. Bisa hubungi langsung. Cuman memang di Indonesia ini kan masalah izin itu kadang-kadang, bukan kadang ya, sering bertahun-tahun gitu. Itu yang bikin saya suka sama ini ya, investasi ini. Sederhana tapi memang penting. Nah, ini berdirinya 11 November 2018. Ya, berharap kira-kira 5 tahun sih dari roadmap mereka untuk IPO. Berarti 2023 ya dari rencananya, 2 tahun lagi. Ya, semoga lah ya, sebagai dividen. Lalu mereka mulai, sebenarnya ini mereka hanya dari hak cipta sih. Mereka tidak mengelola pembangunan. Jadi yang dijual adalah hak ciptanya. Ya, soal hak cipta nanti berapa duit belinya, nanti bisa kontak langsung. Ini sudah banyak ini artikel-artikel tanya jawab, lalu kerja di mana, maksudnya presentasi gitu ya. Yang lagi intensif memang di Dubai. Ini setiap minggu apa setiap 2 minggu gitu ada tanya jawab. Nah, ini ada nih orang Indonesia nih. Apa di bawah saya apa enggak ya, nggak tahu lah. Memang saya udah vakum ada sekitar 2 tahun. Lalu kenapa saya sekarang ya promosi? Memang ini sebenarnya bagus, cuman saya kesal gitu ya. Udah waktu itu lama lah, 1 atau 2 tahun ya saya udah komplain tapi nggak bisa ini, masa uang saya nggak bisa ditarik. Sekarang udah bisa ditarik, jadi
saya pikir oke lah ya, saya kembali untuk mempromosikan, cuman meski nggak terlalu gimana gitu, karena nggak bisa transfer. Bisa sih kata supportnya, cuman harus hubungi mereka, transfer antar akun. Tapi difasilitasi sekarang, jadi mereka responnya jauh lebih cepat. Dulu nggak direspon sampai berbulan-bulan ya, cari tahu sendiri, lalu bahasa Rusia gitu. Nah, sekarang enak. Jadi baru 9.361. Ini tahun ini yang banyak yang gabung, karena memang udah ada split saham itu sama yang mulai banyak lah tahun ini, karena supportnya juga akhirnya bikin satu channel di Telegram gitu ya. Ini yang bikin juga langsung merespon langsung di Telegram, masih anak muda ya, umur 40 tahun kalau nggak salah. Ini yang mau diajak bahwa kita nanti akan menguasai masa depan, karena masa depan itu makin modern, makin canggih, makin maju, makin butuh banyak listrik gitu kan. Kalau kita punya uang, kita mau otomatisasi pakai mesin cuci ya kan, alat-alat listrik yang memudahkan kehidupan kita, microwave, apalagi oven, rice cooker, semua pakai listrik. Nanti juga banyak mobil listrik untuk kedepannya, semua pindah ke listrik supaya green energy ya, dunia biar lebih baik lagi dan energi fosil itu perlahan ditinggalkan. Nah, energi alternatif ini lagi rame di Eropa, Amerika, ya, di seluruh dunia lah ya, karena bisa membuat anak cucu kita juga hidup lebih baik, selain juga dari dividennya. Nah, gitu ya, masih terbuka sih kesempatan. Nah, ini contoh aja kalau mau translate ke bahasa Indonesia, kita pilih Indonesia tuh, bisa baca hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu yang pakai tenaga fosil. Bisa diklik-klik di sini, ada animasinya, dulu nggak ada. Lalu mereka ada pembaharuan ya, sekitar tahun kedua lah, jadi lebih baik. Tenaganya dulu masih sedikit. Oke ya, itu mungkin udah agak lama introduksinya. Nanti bisa lihat, cuman di satu lembar ini website begitu. Nanti ini alamatnya saya taruh di deskripsi deh ya. Itu aja dulu. Terima kasih.